Ya, Wah, kok sampai di Amerika nih? Ada yang bisa dibantu? mana-mana. Oh, terima kasih sekali nih orang Amerika. Kok nelponnya ada apa ini? Iya, mau tanya. Saya nggak tahu baiknya gimana. Saya tuh punya adik umur 45. Heeh. Tapi sama istrinya, punya anak satu. Mm-mm. Ya, kita kirim-kirim itu nggak mau kerja. Atau apa bisa dikirim ke Taiwan atau kemana, Bu? Umur udah 45. Nggak bisa kalau udah umur 45 ini. Udah tua ya. Iya, itu menurut luar negeri ya, kecuali mereka sudah ada pengalaman untuk pernah kerja di luar negeri. Kalau umur 45 pertama kali ke luar negeri nggak bisa. Iya, saya udah bikinin visa Jepangnya, visa Jepang sudah bikin. Oke, visa Jepang bikin buat apa? Iya, pikir saya tadinya mau jalan-jalan kan, tapi pikir saya nggak tinggal di sana kan nggak ada saudara, habis suruh ke Amerika, visanya ditolak. Oh iya, kalau ke Amerika sekarang kan banyak visa yang ditolak memang. Terakhir ini nggak, saya udah apply bulan-bulan tahun kemarin Juni sebelum peraturan baru itu. Oh iya, soalnya sekarang banyak visa yang ketolak juga sih ke Amerika. Iya, sekarang kosong, makanya saya bingung. Pikir saya kan saudara kan di sini semua, daripada dari sini kirim-kirim duit dulu nggak maju-maju tuh anak. Maksudnya begitu. Oh, nah kenapa baru umur 45 punya inisiatif untuk dibawa ke luar negeri? Kenapa nggak dari awal-awal? Dari dulu sebenarnya sih umur 20 udah suruh berangkat nggak mau. Akhirnya kawin, karep dewek. Ya, Iya, kawin. nyesel sekarang. Kan Iya. kita sebagai saudara juga susah kan kalau ngasih tahu. Wah, channel saya ini sampai ke Amerika juga ya? Iya. Duh, malu saya pas teriak-teriak gitu yang dengerin orang-orang hebat. Aduh. Iya, makanya saya pikirkan Ibu Yuni kan banyak pengalaman tuh. Ibu Yuni berangkatin kemana aja biasanya? Oh, saya sebenarnya nggak berangatin. Dulu saya itu mantan agent. Jadi dulu saya itu bekerja di agensi di Hong Kong dan juga di Macau. Cuman kalau umur 45 udah pasti nggak bisa sih. Kalau belum pernah ke luar negeri. Jadi kalau masih 30-an mungkin bisa belajar bahasa Mandarin. Ntar ke Taiwan itu banyak job. Ke Taiwan, sorry. Ke Macau itu banyak job. Jadi kalau umur 45 sudah susah, peluangnya bersaingnya udah susah sih. Ke Jepang, ke Singapura juga ada koneksi Bu ya Kak? Ada, cuman kan memang di umur segitu kan udah nggak bisa lebih sih. Nggak produktif, ha? Menurut mereka karena kan belum pengalaman. Kecuali Iya. kamu udah pengalaman di Hong Kong pun umur 55 pun masih bisa kerja, tapi kan dia bekerja di Hong Kong sebelumnya. Oh. Jadi nggak ada kendalanya. Tapi kalau pertama kali ya itu kendalanya. Dari pengalaman kerja kan nggak ada juga. Iya, makanya saya bingung, saya mau bikinin visa udah sekarang tambah susah karena lagi presidennya kan lagi ngobrak-ngabrik imigran. Iya, ngobrak-abrik imigran tapi dia masuk Indonesianya pakai zero pajak. Kitanya harus beli barang mereka, tapi giliran orang Indonesia mau masuk Amerika dipersulit. Yep. Iya kan? Semuanya. Iya, maksud saya adalah negara lain mungkin bisa dipersulit. Indonesia mungkin dapat kuota spesial, tapi kenyataannya juga sama aja kan? Iya, sebenarnya Indonesia tuh jangan terlalu, apa istilahnya, apa sih bahasa Jawa? Jangan terlalu tunduk sih menurut saya. Ngemis. Iya, Ngemis-ngemis. untuk mendapatkan 19%. Iya, bodoh. Sebenarnya kalau China nggak mau. China malah sekarang masih dilawan, go ahead katanya. Nggak, kalau sama China kan dia kan dikasih mati, tapi China-nya tetap itu keras kepala. Kalau pokoknya kalau negosiasi terus nggak minta kayak Prabowo datang tuh nggak mau negara lain. Dia dan Amerikanya yang mau negosiasi sama China karena China kan gede. They have power. Iya, Power. Ya, sama China dilawan terakhir kemarin bilang, oke, katanya, you going to bring the high tariff, bring it on. Yeah, go ahead. Iya, gitu. Go ahead. China bilang go ahead, nggak masalah. Iya. Karena China sendiri punya satelit sendiri, jadi mereka aja ngeblok Google. Iya. Saya datang ke Cina, saya nggak bisa pakai WhatsApp, saya nggak bisa pakai Google, udah nggak bisa. YouTubean juga nggak bisa. Oh ya, di China ke Google nggak boleh.
So far nggak bisa sih. Iya, di Amerika TikTok yang TikTok kan tadi nggak boleh mau dibeli. Tapi kan mereka nggak jual. Iya, nggak suruh dijual. Tapi Suruh mereka nggak dijual jual. di Amerika. Iya, tapi alasannya kan mata-mata. Terus katanya sekarang lagi dinegosiasi, lagi cari investor tapi yang orang Amerika. Tapi masih di postpone terus. But not really, karena China juga besar. They have kayak TikTok itu the power of media sosial buat mereka gitu loh. Iya, tapi maksudnya mau dibeli alasannya spy katanya. It's not true. Dan anehnya sekali data Indonesia mau dibawa ke Amerika untuk diketahui oleh Amerika. Udah dengar kabar belum? Kenapa? Datanya orang Indonesia itu akan dikelola oleh Amerika. Oh gila, benar. Oh ya, jadi data semua orang Indonesia dipelajaran ya, gitu. Yes, correct. Bener itu. Yes, correct. Bener itu. Datanya Mereka bilang terus kenapa pemerintah kita diem aja? Iya. Itu kan jadi bisa dimanipulasi. Right. Itunya ekonominya, politiknya kan bisa dimain semua akhirnya. So that's why kayak sekarang anak-anak mudanya disuruh keluar negeri semua. For me ini nggak ada masalah sih kalau kalian mau semua masyarakat keluar negeri, nggak masalah. Tapi itu dari dasar hati gitu loh. Jangan pemerintah yang punya project untuk menyarankan masyarakat Indonesia keluar negeri. Ini apa ya? Keluar negeri not the first priority buat saya ya. Not the first priority dan bukan the first choice. Iya, I agree with you. Karena sebenarnya di Indonesia itu seharusnya itu sekolahan pada sarjana, pada apa itu cuma menghambat pengangguran. Jadi setelah lulus nggak ada kerjaan. Yang harus dibikin itu harus ada kerjaan di Indonesia-nya. Masalah lapangan kerjanya nggak sedikit karena terakhir kan yang si AI yang mau buka komputer kan gak jadi, akhirnya ke Vietnam karena terlalu banyak birokrasi. Iya. Yang terakhir itu kan udah datang tuh kan ke Indonesia. Banyak investor berubah pindah ke negara lain karena memang birokrasi kita dari atas sampai bawah beda. Iya. Nah di Vietnam langsung nggak pakai oke mau beli tanah, kasih tanahnya. Akhirnya dia buka berapa gede-gedean tuh di Vietnam si orang Taiwan tuh kemarin di itu berapa ratus ribu karyawan job. Itu iya berapa ratus job itu supposed to be ada di Indonesia ya betul. Jadi sebenarnya Indonesia itu the first priority untuk investor datang ke Indonesia because masyarakatnya loyal banget gitu loh. But when they open the business here itu dari atas sampai bawah nggak sama. Kayak pungli itu sah-sah aja, bahkan salah satu menteri mengatakan nggak apa-apa, sah kok, pungli itu sah. So that's why it's okay. Kayak kita yang udah pernah di luar negeri itu kayak, really? Boleh? Jadi begitu di Indonesia tuh padahal Vietnam itu nggak punya apa-apa ya kan, sedikit negara. Indonesia itu tanahnya luas, masih subur, banyak hasil tanaman yang malahan lebih maju Vietnam kan geblek kan, bener nggak? Bener dan Anda percaya nggak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Vietnam, Kamboja, Thailand itu lebih maju dibandingkan Indonesia? Lebih maju dari Indonesia? Yeah, trust me. Udah lebih maju emang. Vietnam udah maju, barang-barang di Amerika itu banyak kan lucu kan. Maksud saya adalah 5 tahun dan 10 tahun ke depan itu mereka itu the best country di Asia kayaknya, di Asia Tenggara. Iya, makanya bingung karena ini sekolahan ini harus dituntut seharusnya yang sarjana lupa lulus tapi nggak bisa mempekerjakan mahasiswanya. Jadi sekolah itu untuk memperlambat pengangguran sebenarnya.
iya, bisa dibilang memperlambat pengangguran ya, tapi di sisi lain bagaimanapun edukasi itu memberikan sebuah motivasi juga dalam otak ya. Tetapi di mana kalau mahasiswanya, maaf tanda kutip, mereka itu tidak bisa menelaah karena masyarakat khususnya adik-adik sekarang itu pintar membaca tapi tidak memahami isi konteksnya. Yap, bisa nggak nyambung. Bisa, benar. Dan itu tujuan Amerika untuk memperlambat otak kita dengan cara geol sana geol sini, atraksi sana atraksi sini. Kebayang nggak sih kalau kita di luar negeri hiburan tuh lebih sedikit dibandingkan dengan aktivitas, tetapi adik-adik sekarang itu lebih banyak hiburan, aktivitasnya kurang. Iya, lagi di brainwash sama game, sama apa, sama ini. Tetapi di Amerika, kalau yang orang-orang yang old schoolnya, kayak persis kayak di negara-negara lain, anak-anak itu dididik supaya jangan terlalu banyak di di main game, main apa gitu. Sebagian yang sebagian orang-orangnya ya yang tahu. Jadi nggak semuanya deh. Tapi di negara berkembang udah kena brainwash semua, dihantam pakai main game, kayak bilang. Did you know anakku yang umur 13 tahun itu dia bisa spend money itu 500 dalam jangka waktu 2 minggu main game. Yup. Just umur 13 tahun, that's crazy, right? Makanya aku bilang beli lagi ya. Iya, dan kita kan the first priority ngasih dia uang buat jajan nih. Buat dia kayak main, kayak apa. No. He's cuman duduk dan happy, senyum sendiri. Makanya dia lulus dari SD, langsung aku taruh di boarding. Di sini banyak yang begitu, kalau orang tuanya nggak open mind, itu banyak udah di sini udah kena brainwash begitu. Anak-anak kecil dikasih gadget main gitu, bukannya aktivitas. Terus orang tua yang kayak gitu jadi main di komputer terus pakai kredit card orang tuanya beli game, karena beli game nggak habis-habis, itu kan kayak brainwash. Iya. Kayak judi sih sebenarnya, lebih main kayak ke judi sih. Ya di brainwash itu suruh beli itu, yang menciptakannya nggak masa bodoh, dia sih masa bodoh. Efek sampingan mental ke anak kan, dia make money yang bikin. Ya make money. Padahal mungkin kemungkinan besar anak-anak mereka they say don't do that. Itu mostly mereka nggak akan melakukan itu gitu loh. No. Anaknya dia justru nggak boleh, yang orang-orang itu justru anaknya dia programnya lain lagi, karena ada orang-orang justru sekolahannya, ada khusus sekolahannya di Amerika, nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai komputer, jadi old school punya di satu komplek tuh dididik begitu. Makanya anak-anak aku yang cowok ini sekarang aku taruh di boarding. That is the time is really, mereka nggak bisa kayak every Sunday pun mereka cuma ada waktu 20 menit pakai HP-nya gurunya yang jadul untuk telepon kita. So they don't have any access untuk dunia luar. Anak ibu berapa, Bu? Anak saya 4. Yang ini yang laki yang perempuan, yang laki nomor 1 atau yang bungsu? Yang laki nomor 1 ada di Hong Kong, yang nomor 2 di Jakarta di UPH, terus yang nomor 3 di boarding di Malang, terus yang keempat masih umur 2 bulan. Oh, yang main game itu ya di boarding care ini sekarang. Betul. Di bootcamp namanya. Iya. So like kayak tentara gitu latihannya. Bagus Pak. Itu udah benar, karena di sini juga banyak yang begitu. DC aku kejam banget memberikan edukasi yang begitu kejam sama anak saya, di mana dunia luar sudah memberikan kenikmatan, kekayaan, but I say no. For me is no, big no. Itu karena pergaulan, maksudnya dia harus dipisahin, nggak gampang itu, Bu, karena setan-setannya itu temannya itu ngeganggu terus tuh. Kontak lagi, jadi bolak-balik aja. Nah, hopefully setelah masuk boarding camp balik normal lagi, karena itu ada pengalaman teman saya di Amerika, orang tuanya sibuk cari duit, anaknya main game, jedar umur segitu, teenager. Akhirnya anaknya kan badannya gede, bapaknya dilawan. Oh iya. Ngelawan. Did you know ada story nih di Malang nih, ibunya kerja di luar negeri, kerja puluhan tahun, giliran pulang dihabisin anaknya. Oh, ibunya kirim duit, anaknya buang-buang duit gitu? Bukan, dihabisin nyawanya. Oh iya, waktu pulang ke Indonesia? Yes. Wow, anak umur berapa itu?
Kayaknya 25 atau sekitar under 30 deh. Oh, anak satu-satunya lagi dia. Yes. Anak satu. Iya, kurang aja tuh anak tunggal karena dia biasa dikirimin duit terus akhirnya ngelawan di buat itu banyak begitu yang ngelawan orang tua. Kalau nggak hati-hati justru itu jadi istilahnya waktu kecil kita didik dikasih everything oke udah gede dibawain golok. Iya kan karena gini loh, mental anak-anak kita itu Yep. nggak salah ya, karena memang Yep. situasi luar ini diizinkan, dinormalkan anak nakal. Yep. But did you know anak aku kalau anak aku nggak bener, aku gampar beneran. Yep. Aku banting beneran, maksudnya gadgetnya atau apapun. Dan Yep. I have tried kayak masih umur 12, 11 itu. Aku every 6 bulan sekali ganti HP-nya, aku ambil HP-nya, SIM card-nya. Aku nggak kepingin dia komunikasi dengan teman-temannya, but useless. Dia masih di cycle yang sama, makanya aku udah ini ada sekolah boarding yang bagus, ya udah aku taruh. Ya, but it's not cheap ya. Tahu sendiri edukasi di Indonesia itu sangat mahal sekali, apalagi kayak Iya, kalau private. udah masuk begitu tuh, kalau udah masuk boarding camp itu udah kayak masuk kena kanker itu keluar duit banyak. Iya bener. But is Karena itu kan udah kayak militer itu. Yang Indonesia harus begini. Teman saya itu dibuang ke Oklahoma itu khusus, jadi ke kampung, di kampung kerjaannya kesangan nyawa, mandiin kuda kalau nggak salah jadi nggak ada gadget, programnya penuh. Tapi bagus loh, dimana di Malang itu mereka itu kayak interaksi, because di Indonesia saat ini nggak ada orang interaksi, mereka lebih busy dengan gadget mereka pribadi ataupun. Dan itu yang justru zamannya kita kan gak ada gadget, jadi zaman right. sekarang itu kayak drugnya itu dari gadget, itu kayak drug addiction itu. Addiction benar. Dan some anak itu dia tuh udah nggak pegang HP tapi lagi mainin sesuatu gitu loh. Ya otaknya. Betul. Ada yang teman saya pun di sini ada yang udah kayak dunia fantasi. Betul. Mau jadi milioner, beli ini, mau beli mobilnya, mobil apa Mercy, bayar itu kan bayar. Oh, jadi dia di dunia fantasi dia di gadget itu dia milioner, punya rumah, punya apa, kurang gila. Itu udah bisa begitu. Saya bilang gila ini orang banyak kesepian. Iya, karena orang sekarang itu tidak berinteraksi. Mereka itu dengan dunia masing-masing dan fantasi masing-masing. What the difference sama ganja ya, ataupun halusinasi yang kalau dulu pakai obat, disuntik ataupun disedot, tapi sekarang itu enggak. Otak. Enggak. Ini makanya itu kayak kalau saya ngomong sama anak, saya pun sama tiap hari itu. Itu gadget itu udah kayak drug addiction, cuma different way kayak zaman dulu obat. Sekarang pakainya pakai game. Right. Jangankan itu, cuman anak-anak saya yang di Hong Kong juga itu addiction juga sih. Dulu waktu kecil itu addiction dan sempat aku buang juga. Maksud saya adalah biar mertua aku yang jaga. Tetapi setelah dewasa aku bilang, kamu hidup dengan fantasimu, it's okay. Tapi kamu saat keluar dari rumah, you have nothing. Di dalam kamarmu, kalau kamu bilioner, kamu punya segalanya, kamu ngobrol sama teman-teman di luar sana. But jika kamu ketemu dan interaksi langsung, is two different person. Yep. Dan dia sekarang udah tobat ini yang anak aku yang pertama. Oh, laki semua, 3 laki, ceweknya nomor 2. Ya, the only thing is that stay away from gadget sama teman itu yang bikin ngerusak tuh teman. Makanya pikir saya kalau adik saya pun saya masukin ke seharusnya masukin bootcamp. Kalau bisa saya makin biar. But cannot, mereka udah nikah, udah punya anak. Iya, jadi mikir aja begini, bukan kita ngomongin saudara ya. Jadi mikir aja begini. Oh, saya sih mikirin anak aja. Dalam maksudnya, gimana mikirin anak lu aja buat diri lu aja pontang-panting ya tiap hari dikirimin dari luar negeri. Kalau enggak kan, kalau sama saya kan enggak. Kalau enggak nge-call adiknya saya yang satunya ancinya, jadi kirim karena jadi nggak enakan. Jadi ini kayak gini nggak maju-maju, bener juga sampai umur 45 sekarang di bail out terus. Iya, karena ya kita merasa kasihan karena dia ada di negeri sendiri, yang lainnya udah ada di luar negeri. Ya, but dia aja nggak kayak gitu. How about anaknya? Ya justru jadi anak buat bumerang, jadi alasannya saya sih itu aja katanya ngegedein anak, tapi buat sekolah nggak ada, minta duit lagi. Jadi kita biayain anaknya, biayain bapaknya mamanya juga.
sama aja Pak. Satu Jadi, family. So that's why aku selalu bilang bahwa biayain anak itu nggak akan berhenti. Ini buat anak-anak aku ya. Aku selalu bilang sama anak-anak aku bahwa if you married, you have nothing for me. Jadi balikin semua harta aku nggak akan support kamu. Jadi aku keluarin mereka dari kakak, aku memang nggak akan ngasih apapun karena aku dari muda kerja nih buat besarin kalian. When you married, nggak bisa kamu minta support dari aku terus aku nggak mau. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi saat kamu ngambil keputusan married, kita putus hubungan, kembalikan hartaku. Oh berani ya kalau? Iya. Itu semua anak saya kayak gitu. Merit dipaksain merit udah istrinya nggak bisa apa-apa akhirnya. Iya. Ya gitu. Dan aku ini sampai semua keluarga bilang saya tuh kejam. Bukan. Karena saya ngasih tahu kalau kamu udah berani menikah, kamu di luar tanggung jawab saya. Yep. Kamu boleh pergi kapanpun. Dan ingat kembalikan apa yang saya kasih kayak mobil, rumah itu balikin. Balikin. Kenapa? Kayaknya aku kejam, tapi aku ingin mendidik kamu bahwa di luar sana itu lebih kejam gitu loh. Yep. Kalau kita nggak kejam sama kamu hari ini, dunia di luar sana itu lebih kejam. Plus, kalau kamu tidak bermanfaat bagi orang lain akan memanfaatkan kamu. Iya, benar juga itu, agree ya. Iya. Anak-anak nggak mikir ke situ. Kalau aku secara pribadi, I say no. Jadi waktu anak cewek itu dikejar-kejar cowok kaya gitu kan, waktu SMA sebelum kuliah itu, aku bilang oke, no problem. Tapi ingat, kamu keluar dari rumah, kamu nggak boleh bawa apapun, itu hartaku. Saya cari kerja untuk membesarkan kamu. Setelah kamu dewasa, kamu punya masa depan sendiri. Saya nggak akan membiayai hidup kamu berserta suamimu plus anakmu. No way. Nggak selesai hidupku. Iya, makanya kan ini salahnya waktu kan saya sibuk semua. Jadi saudara-saudara saya ngebelot kanan kiri kan. Ini sih jadi umur 20 sampai sekarang dibelot terus. Jadi gimana pikir saya kalau ibu itu belot gitu. Makanya kalau di bootcamp kayak gitu umur berapa aja Bu kayak di Malang itu? Oh, kalau itu kan SMP SMA saja. Kenapa? SMP SMA saja. Oh, SMP saya nggak ada orang yang umur 45 kayak kakak. Nggak ada. Karena kalau udah umur 45 itu depression jatuhnya kalau di bootcamp. Udah berkarat itu ya Bu ya. Nggak depression, dia itu otaknya udah nggak bisa mikir lagi. Karena dia udah mikirin anak. Iya udah mikirin anak tapi buat anak nggak ada biaya pun nggak ada. Ya. Nah itu adalah kesalahan dari kakak-kakak yang membiarkan dia saat mudanya. Iya waktu muda kawan umur 20 19 sudah mau kesini, dibawa kesini waktu itu kan masih gampang Bu ya. Oh ya. Lari sini terus kawin katanya, ini kawin sama ini katanya, kawin kayak bilang itu, oh ini katanya, oh orang tuanya kaya kayak si saya, kan yang orang tuanya kaya di aku anak katanya, itu useless. Iya ceritanya ini anak teenager. Oh nggak apa-apa katanya si Ari tuh ibu kan kepala sekolah karena iya di aku anak. Giliran sekarang ketahuan semua boro-boro di aku anak, boro-boro dapat warisan, jadinya semuanya itu semua ngebual KB. Iya, karena aku bilang, karena gini loh, menikah dengan anak orang kaya useless. Kamu yang harus kaya. Yep. Kamu harus kaya. Jangan pernah punya cita-cita istri kaya atau suami kaya. Yep. Dia pikirkan yang kaya kan orang tuanya. Nah, useless. Istri lu kita apa? Nah, lu nih saya bilang, nah lu nya bisa lu aja buat makan aja setengah mati. Lu nya ada keahlian apa ya kan? Ya harta kan pasti habis bener akhirnya kan ini sih bukan kasih harta. Giliran yang orang tuanya mati, oh enggak di aku anak jadi nggak dapat. Setelah nggak di anak boro-boro ninggalin apa. Jadi dia itu kayak sama saudaranya itu bibinya cuma diusingin aja untuk bantuin bisnis bibinya, nggak ketahuannya bilangnya kaya. Karena saya sudah bilang useless. Jika kamu tidak bermanfaat bagi orang lain akan memanfaatkan hidupmu. Iya. Makanya bingung jadi di Indonesia adanya umur teenager gitu. Tapi program ibu bagus emang maksudnya the only way. Hopefully setelah itu keluar dari situ teman-temannya berubah itu. Kalau enggak dibuang kemana, ke luar negeri atau kemana lagi. Iya, setelah lulus SMP ini jika dia mau, aku buang ke luar negeri memang. Singapura dia jadi pergaulannya dirubah. Yang penting di Malang dulu, di Malangnya dibenerin dulu. Itu masih bisa tuh. Masih bisa karena masih kecil ya. Karena sebenarnya kasih sayang seorang orang tua untuk hari ini itu dari SD kelas TK sampai SD.
setelah SD itu memang harus di boarding. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena kita family, kita nggak akan 24 hour kayak cek dia. Sementara di boarding, that's 24 hour. Ya di boarding kan programnya kan itu kenceng. Kenceng banget. Ini bangun jam 5. Enggak, bangunnya jam 3. Ya kan benar. Di sini kemarin lah baru ketemu orang Vietnam, begitu juga sama orang baru datang main game dulu sama saudaranya, dibuang ke bootcamp, kata dia. Saya ketemu kan, jadi gimana pagi-pagi jam 5 katanya harus misalnya bersihin pakaian sendiri. Betul. Kalau di sini kan ada mbak-mbak yang bersihin, habis makan aja ditaruh piringnya, pergi orangnya. Di sana dia suruh bersihin sendiri. Betul. Sampai dia udah kayak di militer. Betul. Jadi kalau di rumah kan dia disiapin mbak nih makan, baju, udah disiapin di depan mata semua. Iya, udah tinggal makan, tinggal ngobrol, ada pembantunya aja yang full. Iya, kadang-kadang masih disuapin lagi. Iya. That's correct. Udah ekskul masih di. Ibu tinggal di mana sekarang? Di Jakarta atau di Indonesia atau di Hong Kong? Saya pribadi karena saya mudik antara Jakarta sama Hong Kong sih, karena kan ada anak. Iya kan. Karena udah warga negara Hong Kong, ha. Betul. Iya. Kemarin itu di Hong Kong waktu zamannya ribut itu, kalau ke Amerika dapat asylum, bisa dapat asylum, bisa tinggal di Hong Kong, bisa di Amerika. Waktu inget kan waktu Hong Kong lagi banyak apa sih demo. Iya kan banyak orang Hong Kong ke Amerika, jadi minta asylum, dapat banyak yang dapat. Tapi kan memang orang Hong Kong. Iya, memang Hong Kong. Paspor Hong Kong nggak? Paspor Hong Kong, asal paspor Hong Kong. Iya, tapi kan tetap banyak yang balik kok sekarang. Iya, nggak semuanya kan semuanya kan nggak ada yang ke Inggris kan nggak gampang ngerantau itu kan kayak ibu bilang nggak gampang, adjustment banyak. Iya kan, not easy. Apalagi dia udah biasa gini ke negara maju kan, itu kan start all over lagi kan. Iya, dan they have nothing. Maksud saya adalah kalau di Hong Kong kan mereka masih the first priority of their country. Tapi jika mereka merantau ke negara lain, mereka harus adjustment lagi. Dan jangan lupa di sana juga kamu sebagai pendatang. Sementara sebenarnya luar negeri itu bullying lebih parah loh. I agree with you. Di sana kan teman-teman saya bilang enak ngerantau. Siapa bilang? Kau bilang dia perlu pikir kalau lihatnya di itu sih di Hollywood, ya kan? Oh ya. No, if you going there, kamu ada di sana sebagai pembisnis or you rich, itu mungkin oke. Tapi kalau kamu di kesana start lagi, you have nothing. Ya, karena saya waktu kesini tuh start dari bawah, umur 20 berapa gitu, start dari bawah kan. Jadi survival. Tapi yang sebagian teman saya juga, kayak yang ibu bilang, ada yang pulang juga, 5 tahun pulang, 3 tahun pulang. Karena kan ini, kalau mentalnya nggak kuat kan, tahu sendiri kan, ibu kan pernah ngerantau di luar negeri. Betul. It's not easy. Lu di sini lu mau nangis tua, lu nggak ada saudara, biar katanya pendeta. Biar pendeta pun sama aja, nggak ada yang nolong. Nggak ada. Karena itu kan untuk anak rantau saya selalu bilang, nggak ada yang peduli dengan air matamu, nggak ada yang peduli dengan lukamu. Kamu tetap harus berjuang kalau di negara orang. Iya. Kemarin ada nih saudara jauh, udah rantau ke sini sampai kesepian tuh. Karena sekarang kesepian kan. Istri datang rantau, kesepian. Akhirnya istrinya ya kegoda gitu, merasa cakep, jadi pacaran lagi. Katanya sama ngaku-ngakunya orang Arab kan sama orang Arab ini sebahul sama aja. Nah setelah itu dibuang ke Florida. Pacaran dia kesepian akhirnya kan sendirian kan kayak ibu bilang di sini doesn't matter maksudnya lulu gua akhirnya dia itu ke tukang kuami apa namanya sih yang ke tukang terot. Nah sendirian akhirnya saking kesepiannya apartemennya dibakar. Iya karena sebenarnya orang kesepian itu walaupun di tempat ramai tetap kesepian. Iya akhirnya. Bener kan? Sekarang itu banyak sekali orang tidur, badannya tidur tapi batinnya jalan-jalan. Iya. Jadi kelihatannya itu tapi dalamnya kosong, kesepian. Betul. Banyak akhirnya dimasukin penjara.
di penjara, boro-boro biar ada saudaranya di California, boro-boro itu kan istilahnya masih saudara, boro-boro di sono. Akhirnya di sana masukin penjara kan, di sana nggak ada boro-boro pendeta kan gereja kan di sini rame kan. Boro-boro pendeta ada yang yang pendeta atau kan di Kristen, boro-boro ada yang nyengguk, akhirnya dipulangin sama FBI, cuma bawa itu doang, cuma bawa badan doang, nggak punya paspor, nggak punya apa, dibalikin sama FBI, dipulangin, dideportasi. Makanya kan we have nothing di luar negeri. Karena itu akan tidak setuju dengan program pemerintah yang dimana anak-anak muda ini the first priority-nya suruh ke luar negeri. Oh iya program-programnya siapa? Menteri siapa tuh? KB2MI. Oh, emang ada resmi ke luar negeri itu harus resmi atau gimana? Iya resmi. Maksudnya anak-anak muda dari sekarang udah dikasih masukan tentang luar negeri, SMP, SMA, SMK, kuliah, kampus itu didatengin Pak Menteri untuk mengedukasi. Kan sebenarnya nggak perlu diedukasi, orang kalau mau ke luar negeri nggak usah disuruh, mereka berangkat sendiri. Jadi sudah sekolah udah habis duit banyak sampai sarjana, sama itu setelah itu dibuang ke luar negeri uang edar. Ya, they say untuk mengurangi pengangguran yang tidak diserap di Indonesia. Ya, justru pengangguran itu karena di Indonesia investor asing nggak mau invest ke Indonesia karena itunya politiknya ngaco. Yang kemarin aja ada dari Cina buka pabrik dibakar di situ. Ya itu yang salahnya di situ, bukannya itu. Kalau yang investor lain kayak Vietnam, buktinya maju Vietnam ya kan. Iya, karena Vietnam itu karena mungkin komunis ya. Jadi investor datang ke pemerintah, aku nih butuh tanah nih untuk membangun ini. Mereka siapin tanah. Terus setelah itu aku butuh pegawai, dia siapin pegawai juga. Iya. Kalau di Indonesia mikirnya langsung agama dulu, dibikin masjid, dibikin edan, kan orang lagi jadi bingung kan, sembayangnya bukan kita nggak setuju sama agama, sembayangnya 5 waktu, kapan cari duitnya ke sembayang melulu. Ya, sebenarnya kalau sembayang sih not the problem ya, bagi saya itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah pemalakan. Karena kita kalau keluar negeri juga ada break time kan, kita jam 3 cafe time kan ada nih, tetap ada kan, makan siang. Terus break time kan juga ada nih, pertengahan itu walaupun cuma 15 menit, itu kan dapat sih. Tapi yang menjadi sangat tidak bagus itu adalah pungutan liar, yang dimana di atas mengatakan tidak ada, tapi di lapangan dan faktanya ada. Saat dilaporkan, pabriknya di demo, akhirnya kan tutup gitu loh, maksud saya. Iya, pabriknya diancam, ketakutan. Yang itu yang saya bingung itu polisinya kan itu kan ada polisi takut sama tukang pala. Ya kan misalnya kepala daerah mana, kan ada polisi, itu polisi tugasnya apa itu? Saya bingung. Maybe they have agreement, karena gini, kebanyakan ini berdasarkan kita rakyat kecil ya. Mereka mungkin kemungkinan besar ada agreement. Makanya kan sebenarnya nih, jujur nih, saya sendiri itu ada yang ngelirik sebenarnya beberapa partai nih. Ngelirik saya. Karena ibu banyak pengikutnya. Saya rasa nggak juga sih, nggak ada manfaatnya juga. Pengikut saya belum tentu akan memilih saya kan. Maksud saya adalah. Tapi ibu kan bisa merekrut gitu. Lagi dilirik gitu sama partai. Iya, ada beberapa partai dan saya udah kayak ada tempat nih. Ini buat kamu loh, kamu ikut saya. Oh, beberapa ya, bukan hanya satu ya. Dan ya, gitu. Karena saya bilang nih, saya tuh nggak alergi partai. Saya nggak alergi partai. Tetapi saya tidak mau ada di partai bukan karena saya tidak ingin. Saya ingin. Tetapi saya tidak ingin menjual jiwa saya. Iya benar. Jadi maksudnya you ikut partai tapi untuk maksudnya bermanfaat. Untuk bermanfaat, tapi kalau saya harus jual jiwa saya dan saat saya harus speak up, saya harus dibatasi. Oh, no, you have limit. Bagus. Iya, bagus. Kalau gitu ibu begini, lalu saya ikut partai itu, tapi saya mau ikut yang benar-benar dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kepala partai yang jadi cuma ngebohong doang, ngerti nggak? Itu. Makanya kan saya bilang, saya boleh datang ke partai apapun dan the first priority bagi saya adalah partai tersebut mau membantu pekerja migran, karena saya kan nggak paham tentang Indonesia. Yang saya pahami tentang pekerja migran khususnya di semua negara ya. Karena pekerja migran selagi masih memegang paspor Indonesia, mereka patut dilindungi dimanapun berada. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kemarin itu tiba-tiba pekerja dari Amerika, baru bekerja 3 bulan di Amerika,
transit di Hong Kong dan meninggal dunia di bandara Hong Kong. Dan itu nggak ada hubungannya dengan saya. Jadi waktu itu dan nggak ada biaya loh, Dia masih baru pertama bekerja di luar negeri, 3 bulan sakit dan meninggalnya di Hong Kong di bandara. Oh, dia di Amerika itu dia di Florida. Florida. Itu benar. 6 bulan yang lalu atau 3. Akhirnya apa yang bisa saya lakukan? Saya open donasi untuk mulangin dia, dan ini mungkin anak Tuhan ya, maksud saya adalah orang baik. Selama 12 jam itu saya sudah mendapatkan uang 135 juta. 12 jam. Dia pulang sendiri tuh. Dia orang apa? Orang Indonesia atau orang Indonesia. Dia dipulangin kayaknya dia pulang sendiri karena dia memang kurang enak badan. Oh, mungkin ya karena begini kayak saya bilang, dia pikir di Amerika ke luar negeri enakan. Dia pikir banyak yang bantu, nggak tahu dia stres tuh kan. Nah, peraturannya bilang dia pulang malu kan, mungkin ke Hong Kong atau gimana. Enggak, transit. Dia transit. 4 jam berikutnya dia harus terbang. Oh, umur berapa, Bu? Kayaknya di bawah 40 sih, masih 3 bulan lebih. Muda, iya. Masih muda dan meninggal di situ nggak ada yang ngurus karena memang kan nggak tahu siapa dia. Ya ada sih kehadiran pemerintah ada, cuman kan untuk biaya pemerintah tentunya nggak ada dong. Iya, seharusnya Indonesian Embassy itu di Hong Kong bantu dia seharusnya. Bantu dia, tapi untuk biaya kan nggak ada sangkut pautnya dengan Hong Kong karena dia kan transit. Cuma transit. Transit. Dia bukan pekerja. Akhirnya waktu itu keluarganya menghubungi saya minta bantuan pemulangan jenazah. Ya, saya bantu, saya datang ke rumah sakit. Saya ngurusin surat kematiannya. Terus akhirnya saya ngurusin semuanya. Nah, otomatis di Indonesianya kan kita nggak ada ambulan nih. Kalau untuk jemput jenazah kan kita ada biaya kargo. Di Indonesia itu ada biaya kargo sebesar 2.500.000. Iya, mahal emang. Iya, terus habis itu aku butuh ambulan. Nah, dari beberapa partai yang saya hubungi itu nggak ada yang connect ke aku. Nah, kebetulan kan Mas Uya teman baik aku nih dari dulu. Aku bilang, Mas, boleh nggak bantu aku untuk mulangin jenazah ini ke Jawa Tengah? Mas Uya nggak nanya apa. Butuh berapa, kapan? Termasuk uang yang 2,5 juta. Nah, banyak orang melabeli saya itu PAN, padahal saya enggak, saya bukan PAN. Oh iya, karena ibu tujuannya nolong secara apa? Maksudnya tulus disangkanya fun ya. Iya, jadi karena mereka merasa saya itu bawa bendera biru, saya nggak ada. Saya bilang partai manapun dekati saya nggak masalah, tapi bantu saya, bukan manfaatin saya memanfaatkan Anda. Terus ngapain saya deket sama Anda kalau untuk urusan jenazah kalian nggak bisa bantu? Iya, benar juga sih. Nah, itu ya kalau ibu ikut partai, jadi untuk di rencananya di bagian apa, Bu? Enggak, saya nggak ikut partai. Saya nggak ikut. Enggak. Independen aja. Independen, saya independen. Jadi saya bilang semua partai saya ikuti, tapi saya lihat, tapi saya nggak akan masuk. Saya pakai baju biru, hijau, merah, kuning, kelabu, saya nggak masalah. Jadi pokoknya saya running independen. Pokoknya tujuan ibu untuk membantu rakyat Indonesia yang itu aja kan. PMI bukan rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia terlalu besar. PMI, sama jujur buat PMI saja. Apa sih PMI itu, apa itu? Ya kayak kita, kayak kamu selagi PMI itu pekerja migran Indonesia dimanapun berada. PMI itu pekerja migran Indonesia. Betul. Jadi ibu nolong orang-orang yang di seluruh, juga sampai ke Amerika juga ya, gila. Orang itu pernah di Amerika cuma 3 bulan. Betul. Kasihan juga iya. Karena kan dia pikir kan waktu di Indonesia kan pikir gampang ke Amerika, datang sini. Lu kalau nggak pinter survival, teman semua juga masa bodoh, cuek bebek, ditinggalin, lu mau nangis lalu di luar negeri. Kayak ibu bilang, dia pikir semua baik tuh, kayak yang bilang di rumah lebih baik dijahatin di rumah daripada di luar, itu lebih jahat lagi. Udah kayak di laut banyak apa, ikannya banyak yang aneh-aneh. Ikannya banyak yang aneh-aneh kalau di laut juga. Ada ikan lautnya, ikannya ada ikan hiu, ikan apa yang aneh-aneh. Lu kalau nggak siap ya sudah babak belur. Ya kalau babak belur masih pulang, ada kerangkanya, masih ada tubuhnya, mending pulang tinggal nama. Stres ya. Ya kalau di laut kan sampai ada yang dibuang kan kalau di laut. Iya, teman saya juga banyak yang kemarin waktu
10 tahun dan 15 tahun lalu banyak yang pulang 5 tahun, ya kayak enak kan. Yang karena di Indonesia ini masih punya, jadi pikirannya masih gini, masih punya perusahaan kan, jadi pulang ya take care of perusahaan, jadi nggak maju-maju, cuma survive 5 tahun balik, nggak berkembang. Nggak survive, iya. Karena saya kan dididiknya begini, kalau you nyebrang jembatan, kayak tentara Jerman katanya, jangan lihat ke belakang, keep going. Iya, kalau Jadi saya kalau memang dari kecil dididik militer ya. Karena kita umur berapa ibu merantau? Saya kuliah aja udah jauh ya sambil kerja. Jadi saya bisa bilang lulus SMA udah nggak ada, saya sudah merantau. Udah di luar negeri, udah di Jakarta udah merantau. Iya, jadi karena gini, orang tua saya selalu bilang, jika kamu pingin menikah, sama, stop, everything is stop, you have nothing. Tapi kalau kamu pingin sekolah, berapapun biayanya kita kasih. Wow, bagus benar. Berapapun biayanya. Nah, itu aku turunin ke anak-anak aku. Makanya kayak ibu saya tuh don't care. Kamu mau jatuh sakit, mau apain. Soalnya yang ngambil keputusan saya. Waktu masih kecil itu saya tuh naik di pohon mangga gitu. Ibu saya udah bilang turun. Jika kamu nggak turun, jatuh yang sakit kamu. Ih beneran. Saya bilang nantang. Tapi kenyataannya saat saya jatuh, yang sakit saya, yang patah tangan saya. Dan ibu saya bilang, nah siapa yang sakit? Ibu cuma nangis, cuma bawa kamu ke rumah sakit, tapi sakit yang ngerasain siapa? Kamu. Iya kan bisa dibilangin karep dewek. Iya, karep dewek. Ya udah nggak apa-apa. Nah ibu tinggal di mana di Indonesia waktu itu? Di Jakarta? Oh enggak, saya di Jember. Oh di Jember lagi ya. Udah bagus kalau gitu ya, maksudnya tingkahnya udah bagus kan. Militer. Ya. Tapi bapak ini asal dari mana? Asli mana? Saya asli dari Cirebon, tapi saya ngerantau di Jakarta. Oh, I see. Iya, saya sendiri kalau anak itu nggak ada planning sebenarnya. Waktu itu saya udah kerja enak kan, kerja di bank. Terus adik saya mau berangkat, mama saya nggak kasih. Oh. Karena kan nggak ada saudara, ya. Karena saya kan udah ngerantau, aku bilang, ya coba lu dulu dia yang berangkat katanya. Ya, waktu itu sudah 30 tahun berangkat dulu. Padahal itu saya itu bukan ikut sama guru, sama kepala sekolah karena ada anaknya di Amerika. Ternyata bisa berangkat sini, ternyata saya itu enaknya itu karena biasa di Jakarta kan trafiknya kan itu udah kayak apa? Udah traffic Pak, di sini nggak tahu, di enaknya di sini trafiknya itu nggak ada traffic, makanya saya betah waktu itu. Cuma itu doang. Tapi the rest is kehidupan lebih keras sama. Iya kan? Kehidupan keras banget di sana. Keras banget kehidupan masa bodoh. Cuma senangnya hawanya dan traffic itu ya. Begitulah saya dari pegang pulpen kan di bank. Pegang apa pertama kali kerja? Pegang apa nama lap untuk apa nyapu. Iya, dan tapi anak-anak sekarang nggak mau. Anak-anak sekarang tuh nggak mau. Ekspektasinya dia pikir saya sarjana, saya begini. Dia bilang nih kalau ngerantau nggak peduli lu orang, just do it, kerjain. Saya ngomong sama adik saya juga, lu jangan unless kalau lu nya ada keahlian yang unik kan, misalnya komputer. Kalau nggak ada keahlian sih, kan lulusannya kan banyak kan sarjana ekonomi kayak gitu-gituan kan, sarjana ekonomi atau pengacara nggak dipakai untuk ngerantau. Terus saya bilang useless. Bukan useless gimana ya, pada faktanya masa kamu cuci toilet pakai ilmu matematika kan nggak juga. Kamu harus butuh attitude, good attitude, that really important, sama mentality. Iya, mental yang penting, mental itu benar-benar latihan mental, itu benar-benar itu. Karena kan kaget kan kalau yang biasa kan, waduh di Indonesia enak misalnya udah. Karena itu kan kemarin saya sekali lagi ngeritiki Pak Menteri. Saya bilang, boleh kamu suruh seluruh rakyat Indonesia ke luar negeri, tapi jangan lupakan mental mereka. Karena tidak semua orang mentalnya petarung. Betul. Emangnya gampang, emang kayak barang, diekspor doang. Coba deh cek di KP2MI, menterinya ngomong apa. Really hurt. Buat kita yang anak perantau itu pasti sedih banget gitu loh dengan kata-kata, kamu itu nggak diserap, kamu itu keluar negeri bisa nambah umur banyak, bisa ini nggak itu konsepnya, nggak itu konsepnya.
gambaran depannya doang, nggak tahu kalau mental tempe ya balik maning. Iya, balik maning lagi ke Indonesia karena Iya, atau di sononya justru jadi bikin kejahatan di luar negeri. Right. Bisa begitu. Simpelnya aja di Kamboja. Begitu ya, banyak yang begitu. Cek aja deh Kamboja dan Indonesia. Banyak begitu. Oh, jadi sekarang justru menteri pendidikan atau menteri namanya Kementerian Perlindungan Migran Indonesia. Ada namanya Kementerian Perlindungan Migran Indonesia, ada Betul, di Indonesia namanya. betul. Tapi lebih ke hawanya itu Kementerian Penempatan Migran Indonesia karena yang dia cari target untuk keluar negeri. Sebenarnya saya pribadi ngelihat nih kabinet itu tidak menyangka bahwa di tahun 2025 itu akan ada perang ya. Pada faktanya kan ada perang nih. Jadi mereka nggak nyangka nih. Jadi kalau dulu kan targetnya keluar negeri berapa ribu orang yang akan diberangkatkan keluar negeri, tapi paham nggak sih sekarang itu situasinya tidak baik-baik saja. Yang jujur nih, saya sebagai orang yang di luar negeri saya risau inflasi. Apalagi sekarang data dikirim ke Amerika, terus anak-anak mudanya dikirim ke luar negeri. So who take care our country? Itu bukan namanya, kalau dulu kan bukan Menteri Tenaga Kerja Bu ya, bukan namanya. Tenaga kerja masih ada. Jadi ditambahin lagi. Betul. Baru dengar saya ada menteri. Coba aja cek aja Kementerian Perlindungan Migran Indonesia, disingkat KP2MI. Asal nambah-nambah aja itu nggak ada kerjaan ya kan. Udah ada Menteri Tenaga Kerja, sekarang ada jadi Menteri Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri gitu. Betul. Khusus menteri. Ibu aja kalau gitu. Enggak, saya enggak. Karena gini, orang tuh menyangka bahwa jadi menteri enak. Iya, jujur nggak enak nih. Tetapi tadi saya tidak ingin menjual jiwa saya. Oh iya. Saya tidak mau karena gini, kalau saya lihat nih beberapa pejabat itu mereka ada batasan. Kita nggak boleh nih, kayak sekarang saya ada kasus meninggal dunia Kamboja. Kalau saya sebagai staff, saya tuh tidak bisa bergerak menghubungi siapapun dan itu dikatakan lancang. Tetapi saat saya menjadi diri saya sendiri, saya bisa menghubungi Menlu, saya bisa langsung telepon dubesnya. Benar, langsung independen dan saya live kan. I don't care you say what. Saya live kan. Bisa pakai politik jadinya. Iya. Ini benar juga. Karena kalau saya masuk di partai, saya nggak perlu ngeluarin uang, tapi saya takut untuk jual jiwa saya. Iya. Jadi suara ibu nggak selalu dibatasi, nggak boleh begini, nggak boleh gini, sama aja bohong ya kan. Karena suara saya aja sekarang dibatasi untuk menyelamatkan orang. Saya sudah dibatasin saat ini. Saya tuh. Oh iya. Ya. Di mana, di YouTube-nya maksudnya diancam gitu nggak? Not really ngancam, cuman like peringatan aja buat aku. If I speak loud about something, iya. Oh, sama pemerintah Indonesia-nya gitu. Enggak sih. Itu bukan pemerintah. I don't know, but always ada aja orang yang nggak seneng lah. Right. Jadi sampai ada yang ngomong sama saya, dikasih tahu hati-hati karena sebentar lagi giliran kamu yang dilakban atau giliran kamu naik pesawat dikasih minum ini. Orang iri namanya sih, itu sih orang iri aja biasa. Iya, kita identitas dengan orang iri ya. But for what? Sama-sama rakyat kecil, mereka nggak akan iri. Hanya orang-orang yang kepentingannya saya usik itu yang akan terluka. Oh, begitu ya. Iya, secara logika aja. Saya kan berbicara secara fakta nih, kenapa mereka terusik. Bahkan ada salah satu orang yang punya pangkat begitu luar biasa, dia bilang, kenapa Yuni memerintah saya? Is it true? Jadi waktu itu saya ada kasus, saya cari beliau dan beliau bilang, kenapa saya harus diperintah sama Yuni? Kasus itu besar loh. Akhirnya aku naik ke atas langsung. Yang waktu di Kamboja itu bukan kasus Kamboja ya? Some of them. Iya. Jadi itu sebenarnya kan negara Indonesia kan harus terlibat ya, bukannya Ibu Yuni, malah justru rakyat kecil yang
yang rakyat biasa yang justru ngebantuin ya kan. Seharusnya pemerintah Indonesia thank you ke you kan, dia bisa menolong orang-orang yang lagi ada bermasalah kan. Ya mereka sebenarnya gini, mereka bilang kan ke Kamboja nggak dilarang nih, ke Kamboja nggak dilarang. Saya tetap salah. Kenapa saya melarang mereka ke Kamboja? Oh, edan. Saya salah, kenapa saya melarang? Kan nggak di undang-undang Kamboja nggak dilarang. Oh di dalam berita, tapi kan kenyataannya kan itu banyak yang mati, jadi gimana itu perlindungannya? Ya salah mereka sendiri, kenapa mereka mati? Katanya seperti itu. Oh, padahal ibu cuma kasih itu aja, kasih warning, malah disalahin. Yap. Aku cuman warning mereka, berhati-hati. Jika kamu tidak memiliki skill, jika kamu di Indonesia aja tidak bermanfaat, ya benar, bagaimana mungkin kamu bisa survive ke Kamboja? Itu tujuan saya sih. Benar, ya benar itu. Justru harusnya dia bilang thank you ke ibu, bukannya against kan, benar nggak? Itu kan kasih warning kayak sebagai orang tua ke anak kan. Iya. Hati-hati di sono gitu. Karena kan saya merasakan nih, di negara yang legal saja perlindungan yang begitu luar biasa dan negara aman itu masih terjadi kesalahpahaman dengan orang lain, kesalahpahaman dengan teman, dan berakibat fatal juga. Dan selalu saya komandankan di mana kita itu tidak kenal malaikat maut. Apes tidak ada dalam kalender. Kamu aja yang resmi untuk pemulangan jenazahmu tidak mudah, apalagi yang kamu tidak resmi. Bener juga, masuk akal juga. Ya kan itu aja. Kecuali nih kamu kenal malaikat maut. Sebelum terjadi sesuatu kamu udah di warning nih, jangan dong, gitu kan, it's okay. But you have nothing. Kamu nggak punya apa-apa, tubuh aja titipan. Tapi sekali lagi kembali pada saya tetap percaya bahwa saya nggak pernah cari follower, saya cuman ngedukasi. Bukan jadi follower, ibu itu sebenarnya kalau yang saya lihat cuma kasih masukan, istilahnya kayak sebagai panutan. Orang-orang akhirnya bilang thank you. Ya saya kan lihat punya ibu kan, hati-hati di sini lo begini gini. Kenapa orang again ya kan, karena kan lu nggak ada pengalaman, ya kan bisanya ngeritik doang kan, bener nggak? Yang ke ibu bisanya kan, kemudian kan Bu Yuni cuma kasih wejangan ke orang-orang, lu begini hati-hati begini, harusnya dia thank you, bukannya mikirin apa, ngancam ini ngancam itu ya kan. Tapi ya this is life. Tapi kenyataannya lain, emang begitulah. Kalau kita mau berbuat baik, ada aja yang kritik alasannya lah, mau cari apa, bilang fan mau ada, bukan fan itu bukan karena orang kan banyak yang ngedengerin kan, ngelihat yang mungkin yang orang yang lain yang YouTube-nya kecil jadi iri. Tapi nggak ada orang yang tahu loh, saya buat YouTube itu 2012 tuh. Oh, maksudnya 2012, maksudnya dari 2012. Iya. YouTube saya itu November 2012. Baru terkenalnya 2025. Terkenalnya mulai 2018, terus COVID itu yang lebih meledak karena orang nggak ada kerjaan, mungkin liatin saya. Jadi nggak se-easy hari ini. Terus mereka bilang aku cari follower. Saya selalu bilang saya tidak perlu di-follow. Iya, ibu kan tuduhannya kan cuma kasih education aja, kasih pengalaman sebenarnya. Dan sekarang kan banyak orang-orang baru, youtuber baru, dia baru tahu luar negeri setahun 2 tahun, udah ngerasa kayak menguasai dunia, terus mereka disangkanya dia baru 2 tahun tapi gayanya kayak udah lama, benar. Dan yang anehnya saat dia ada di luar negeri, dia itu sebagai tidak resmi. Tidak resmi. Tidak resmi maksudnya adalah sebagai seorang kaburan atau apa, dan mereka kayak brainwash ke masyarakat, udah kalau nggak kuat ya udah kabur aja. Dan mereka dikatakan pahlawan karena menormalkan orang kabur. Oh begitu. Iya kan mindsetnya beda. Kalau saya kan lebih ke resmi aja tidak diperhatikan, apalagi tidak resmi. Resmi aja susah deh, nggak pernah, apalagi lu kabur-kaburan lebih parah lagi ya kan. Nah, dan ini dinormalkan oleh teman-teman. Ya ini saya nggak setuju banget dengan teman-teman yang membuat konten, sorry dalam kosakata pamer. Iya.
Kenapa? Karena media sosial, kejahatan media sosial saat ini itu sangat berbahaya sekali saat kamu menunjukkan kekayaanmu. Karena pencuri hari ini nggak kayak zaman saya kecil. Kalau zaman kecil tuh diawasin rumahnya, habis itu bawain golok, diambil uangnya, ambil TV-nya. Kalau sekarang enggak. Mereka mainnya baperan di media sosial. Iya, dari sosial media. Banyak yang kena apa yang lucu, yang banyak kenapa love scammer. Saya bilang, bisa orang bisa kena love scammer, mau ngejak. Dia bilang, ini dan jangan lupa, mereka itu bukan hanya TKW saja, dokter, polisi. Kenapa? Teman saya kan polisi, beberapa polisi Indonesia yang fotonya dipakai orang nih. Seorang istri polisi minta cerai sama suaminya untuk bersenang-senang dengan polisi palsu pakai foto teman saya. Oh, gara-gara disangkanya gitu. Gitu. Ya di sini juga banyak. Kemarin terakhir tuh ada ceritanya orang Vietnam, udah suaminya kerja double triple di restoran. Orang Vietnam nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Punya mobil Toyota Sienna. Ya, suaminya kan kerja cuma sehari. Ini cerita ini true story karena saya kenal sama itunya yang dia kerja sama itu jadi housekeeper kan. Nggak taunya cecek-cecek dalam bahasa Vietnam, nggak taunya kena sama love scammer. Mobilnya sampai dijual. Gila kan, mobilnya sampai dijual. Oh my god. Mobilnya untuk kirimin ke cowok itu pakai bahasa Vietnam lagi, apa nggak gila? Iya. This is life. Kita udah orang tua, cuman kita harus memperbaiki generasi kita itu aja sih. Iya, makanya kita yang gitu ya gitu. Ya hopefully bisa ketemu Ibu. Sekarang Ibu ada di Jakarta. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh iya, sudah saya call lagi kalau di Kementerian. Oke, saya save nomornya ya. Maybe next time kita bisa ketemuan. Enggak di Amerika, di Indonesia pun bisa. Iya, kalau ada berita-berita yang itu misalnya yang untuk umur 45 KDM, saya mau masukin adik saya. Jadi KDM-nya terkenal dengan baraknya. Iya, waktu saya kalau KDM aja udah masukin masa bodoh lah. Biar namanya di itu lagi di bootcamp, di reset lagi otaknya. Oke. So, terima kasih udah berbicara jauh-jauh dari Amerika. Amerika sekarang sore, padahal di Indonesia ini pagi. Oh iya, di sini tuh. Tapi kayak yang Ibu bilang, benar. Ekonomi pun di sini lagi susah di Amerika. Semua bantuan-bantuan dari luar ke negara berkembang nih, Trump nih, di-stopin semua. Jadi kan misalnya ada bantuan dari IMF untuk negara-negara berkembang, di-stopin semua sekarang. Si Trump ini udah nyetopin dari semua negara, karena misalnya kan Amerika kan bantu ke misalnya ke negara-negara yang undeveloped, yang miskin kan, duitnya tuh di-stopin semua sekarang, dikurangin, either stopin total atau dikurangin itu, makanya itu bakalan tambah parah nih. Tambah parah kok, ini tambah parah, ekonomi saat ini tambah parah. Yang investasi paling aman satu, emas sama rumah. Kalau udah pinggir jalan, kalau punya enggak juga sih, itu harganya akan drop kok. Kalau inflasi di Indonesia itu tetap drop. Iya. Oh ya, emas sekarang dari kemarin baru ngomong emas sekarang terakhir saya dari 2.000 sekarang 3.000. Yap. Satu itu di Amerika nggak ada emas 24, 22. Oh, berarti yang ada emas 99 cuma di Hong Kong. Di Hong Kong atau ke Arab Saudi ya. Betul. Itu pure banget karena gelang saya aja itu nggak bisa kayak bener-bener bagus gitu loh. Kalau yang 99 kan meleot sana meleot sini kan. Kalau gelang atau apa yang 99 itu bentuknya nggak akan cantik kayak di film-film gitu loh. Karena kalau asli itu gampang sekali kayak patah atau meleot gitu. Ya dolarnya aja sekarang lu berapa? 16.000 udah 17.000 kemarin tuh $1. Jika sudah mencapai 20.000 itulah yang wow. Berapa? Oh iya, bukti bisa, karena emas dari saya kemarin itu saya ingat 2.500 tuh gila, naik sampai almost double. Ini kan pokoknya kalau si Trump ini nggak berubah, pokoknya udah kacau aja, karena pertolannya di sini yang bikin kacau sih. Jadi kacau semua mengenai trade war kan gitu. Oke. Thank you so much ya udah calling. Oke. Nice to talk to you again. Nice to talk with you. Oke, bye. Bye.